Salam sejahtera dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan mengajak kita untuk lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi Tuhan. Kematian semua orang yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan berharga. Berharga di dalam konsep manusia mungkin bisa berbeda-beda. Ada orang yang menganggap kematian yang berharga itu adalah jikalau waktu dia mati banyak orang yang melayat, banyak orang yang mengantar waktu dia dikebumikan, bahkan mungkin diiringi dengan musik dan kemudian band-band yang disediakan untuk mengantarkan kematiannya. Itulah berharga. Ada juga yang menganggap berharganya kematian seseorang adalah jikalau dia mati itu di masa tuanya tanpa ada sakit dan kemudian waktu dia tertidur dia mati. Tapi hari ini firman Tuhan ingin menyatakan kepada kita satu hal yang penting. Untuk menjadi orang yang matinya berharga di mata Tuhan, dia adalah harus menjadi orang yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang dikasihi Tuhan? Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mengasihi semua manusia. Dunia dalam konsep di dalam Alkitab ayat ini bicara tentang semua manusia. Dengan kata lain firman Tuhan ingin menyatakan Dia mengasihi semua manusia. Oleh karena mengasihi semua manusia, Allah merelakan anaknya yang tunggal untuk mati di atas kayu salib untuk menghapus dosa manusia. Tapi lebih lanjut firman Tuhan katakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan kata lain firman Tuhan ingin menyatakan orang-orang yang mendapat kasih karunia-Nya adalah orang yang percaya kepada Dia. Orang itulah yang akan memperoleh hidup yang kekal. Orang itulah yang dimaksud oleh firman Tuhan sebagai orang yang dikasihi Tuhan. Yang Rasul Paulus mengatakan dia telah mengakhiri pertandingannya dengan baik. Dengan kata lain, dia percaya kepada Tuhan, tidak percaya di tengah jalan. Dia percaya kepada Tuhan tidak berhenti di tengah jalan. Mungkin karena dia mau menikah dan kemudian dia berpindah kepercayaan yang lain. Atau dia ingin dapatkan jabatan dan kemudian meninggalkan Tuhan dengan percaya kepada kepercayaan yang lain. Bukan seperti itu. Tetapi orang yang dikasihi Tuhan adalah orang yang mengakhiri pertandingan dengan baik. Dengan kata lain dia percaya kepada Tuhan sampai dia mati. Dia mengasihi Tuhan sampai akhir hidupnya. Itulah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dan kematiannya berharga di mata Tuhan. Tidak peduli bagaimana cara matinya. Karena firman Tuhan menunjukkan kepada kita. Ada seorang tokoh yang bernama Stefanus. Bagaimana dia mati? Tragis. Dia mati dilempari batu. Karena dia memberitakan Injil kepada orang banyak. Tapi firman Tuhan katakan menjelang kematiannya dia melihat Yesus Kristus Tuhan kita berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus Kristus yang selalu digambarkan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, saat itu dia melihat berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Dengan kata lain, menjelang kematiannya Yesus Kristus memberikan penghargaan kepada dia. Dan dia mengatakan, ya Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka, kepada orang yang melempari batu kepada dia. Dan lebih lanjut lagi kita juga bisa melihat ada seorang penjahat yang disalibkan bersama dengan Tuhan, yang mungkin dalam hidupnya tidak banyak berbuat baik. Yang banyak dia lakukan adalah kejahatan. Tapi menjelang kematiannya dia mengatakan, ya Yesus, ingatlah aku tak kala engkau datang sebagai Raja. Dengan kata lain dia percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, adalah juru selamat. Dan Tuhan mengatakan kepada dia, pada hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Orang yang dikasihi Tuhan, yang percaya kepada dia, yang sampai mati dia percaya kepada Tuhan, maka dia mendapatkan penghargaan dari Tuhan. Tak kala dia meninggalkan dunia ini, Tuhan membawa dia ke tempat dia berada, yaitu di Firdaus, di surga bersama dengan dia. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah
Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Karena dia akan mendapatkan yang terbaik. Dia tidak perlu lagi mengalami penderitaan dunia ini. Dia tidak lagi akan mengalami sakit penyakit. Mungkin di dalam dunia ini dia banyak mengalami sakit penyakit. Sakit gigi, sakit kepala, sakit pinggang, dan berbagai sakit yang lainnya. Tapi setelah dia mati di dalam Tuhan, dia tidak perlu lagi mengalami itu. Dan dia tidak lagi mengalami penderitaan. Mungkin di dunia ini dia banyak mengalami penderitaan, tetapi setelah dia mati di dalam Tuhan, sebagai orang yang dikasihi Tuhan, dia tidak akan lagi mengalami penderitaan ini. Kita melihat bagaimana orang kaya dan Lazarus. Orang kaya itu adalah orang yang tidak peduli kepada sesamanya yang menderita. Dan dia adalah yang paling utama, adalah orang yang tidak peduli kepada Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan. Waktu dia mati, dia mengalami penderitaan, bahkan penderitaan yang kekal. Beda dengan Lazarus, orang yang miskin, orang yang tidak bisa berbuat banyak, tetapi waktu dia mati, dia mendapatkan yang terbaik. Dia tidak lagi mengalami penderitaan, karena dia mati sebagai orang yang percaya, yang bersandar kepada Tuhan, yang percaya Tuhanlah penolongnya. Sehingga waktu dia meninggalkan dunia ini, dia tidak lagi mengalami penderitaan yang kekal yang dialami oleh orang-orang yang tidak percaya. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, berharga kematian orang yang dikasihi Tuhan. Dan yang ketiga, bahwa kematian orang yang dikasihi Tuhan itu berharga. Di mana waktu dia masih hidup, dia bisa berbuat banyak. Dengan talentanya, dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada dia, dia bisa berbuat banyak. Dan oleh karena talenta dan karunia itu, Tuhan menuntut dia untuk berbuat. Dan kalau dia tidak berbuat, itu merupakan sebuah kejahatan. Tetapi waktu dia mati, dia tidak berdaya dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan pada saat mati, Tuhan memberikan dia yang terhormat, terbaik kepada dia. Di mana pada saat dia mati, kasih karunia Tuhan berikan secara penuh di dalam ketidakberdayaannya. Dan Tuhan memberikan semua yang terbaik yang Tuhan telah sediakan bagi orang yang dikasihinya. Biarlah setiap kita, tak kala kita hidup, kita menjadi orang yang percaya. Tak kala kita masih hidup, kita menjadi orang yang mengasihi dia, yang berbuat apa yang kita bisa buat sebagai wujud kasih kita, dan kita melakukannya sampai akhir. Di dalam pertandingan yang baik, kita melakukannya sampai akhir. Maka kita akan menjadi orang yang dikasihi Tuhan, dan kita akan mendapatkan apa yang terbaik bagi Tuhan. Sehingga kematian kita menjadi berharga di mata Tuhan. Kematian semua orang yang dikasihi Tuhan berharga, menjadi sesuatu yang penting, sesuatu yang terhormat, sesuatu yang terbaik yang akan dia dapatkan. Di mana firman Tuhan katakan, bagaimana waktu Lazarus mati, dia duduk di sebelah kanan Allah, dia duduk di pangkuan Abraham. Dengan kata lain, dia mendapatkan yang terbaik di tempat orang-orang yang beriman. Biarlah kita menjadi orang yang seperti itu, sehingga kita boleh mendapatkan yang terbaik. Berbahagialah kita yang mati sebagai orang yang dikasihi Tuhan. Berbahagialah karena kematian kita menjadi satu kematian yang berharga di mata Tuhan.